Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Benih. Sekarang kita berada di CV Naura Kanza yang bertempat di Desa Rawi, Kecamatan Penangahan, Lampung Selatan. CV Naura Kanza ini dimiliki dan dikelola oleh Bapak Komar yang bergerak di bidang bibit dan benih tanaman pertanian. Jadi Bapak, CV Naura Kanza ini sudah berapa lama? Alhamdulillah dari 2013 sampai sekarang kita sudah masih eksis di dalam benih dan bibit tanaman. Jenis tanaman yang diproduksi apa aja? Sengon, Jomalina, Gaharu, Jati, Medang, terus Piri, dan Mohon. Seluruh jenis tanaman itu sudah sertifikasi apa? Alhamdulillah semua yang kita sebutkan sudah ada sertifikasi dan sudah ada sertifikat sumber benihnya. Jadi sudah terjamin kualitasnya kayak gitu ya Pak? Alhamdulillah ya sudah terjamin. Selain kita punya sumber benih, dan kalau kami untuk mengajukan mutu benih pun juga setiap tahun kami mengajukan mutu benih. Jadi selalu diperbarui seperti itu ya Pak? Untuk pemasarannya biasanya kemana aja Pak? Di instansi pemerintahan, yaitu terutama di Dinas Kehutanan ataupun BPDS di wilayah BPDS 1 Sumatera, dan juga ada juga di wilayah BPDS 2. Jadi di luar dari bidang instansi pemerintah ada juga perusahaan dan ada juga persekolahan. Jadi luas dari cakupannya Pak ya? Cukup luas Tidak hanya untuk pemerintah. untuk pemerintah. Jadi kenapa Bapak Komar memilih usaha di bidang bibit dan benih? Karena saya lihat di sepanjang wilayah BPDH 1 memang untuk pengadaan benih itu jarang yang punya. Nah, saya berpikir kenapa Lampung kita membuat pengada benih, dan kebanyakan rata-rata pengada bibit. Nah, itu artinya inilah program yang memang saya tangkap di 2015 itu, ya artinya sangat berpotensi akan menjadikan tanam hutan lebih sempurna ketimbang diambil dari benihnya yang jelas. Ya. Jadi proyeksi yang ke depan itu cerah ya Pak? Cerah. Kendalanya apa? Memang kendalanya terutama di pemasaran dan kedua musim. Kadang-kadang pengajuan musim kan namanya kuasa Allah. Dia musimnya bulan 10, kebetulan di bulan 4. Jadi itu yang kadang-kadang yang memang menjadi ya pemikiran cara pemasaran seperti apa ya belum. Artinya saya berharap kepada instansi yang membidangi supaya menjadikan solusi sebelum benih itu memang belum masa panen, tetapi instansi pemerintah sudah memerlukan contoh panen mohon umpamanya di bulan Juni, nah pemerintah butuh bulan 2. Itu yang kita yang belum ada solusinya seperti apa. Harapannya ke depan dalam usaha ini dari BPDH apa? Ya artinya yang kami selaku pengada benih ini artinya bertahan walaupun dengan siklon 2 tahun kita memang negara kita dihantam pandemi COVID-19, tapi ya kami ya mudah-mudahan ya dengan adanya bantuan BPDH walaupun tidak semaksimal mungkin, artinya benih kita jalan dengan kawan-kawan dan bantuan saudara-saudara teman-teman kita yang di wilayah BPDH wilayah 1 Sumatera ini. Artinya harapan depannya kurang sosialisasi harus banyak sosialisasi dengan pengada baik pun dengan pemerintah. Sekian kunjungan kita ke CV Naura Kanza. Terima kasih. Saya ucapkan banyak terima kasih dari kawan-kawan kita dari BPDH 1 wilayah Sumatera atas kekunjungannya di CV Naura Kanza Lestari yang beralamat di Desa Rawi, Kecamatan Penangahan, Kabupaten Lampung Selatan. Bahwa kita sekarang ada di lokasi sumber benih Jomalina di Desa Sri Pendowo. Sumber benih ini yang ditetapkan oleh BPDH wilayah 1 Sumatera sebagai pohon
induk atau dalam bahasa kita adalah sumber benih. Sumber benih ini yang punya adalah Pak Tejo di namanya, yaitu anaknya Bu Agung Tejo. Jadi luasannya sekitar setengah hektar dengan batang yang ada sekitar 40 batang. Kemanfaatan sumber benih ini yang selama ini dipakai oleh PP kita yang ada di Karangsari. Alhamdulillah juga dengan peraturan Menteri P03, salah satunya adalah gemelina adalah untuk pemanfaatan hutan, yaitu daunnya bisa dipakai pakan ternak, yaitu terutama kambing. Artinya dengan adanya sumber benih yang sudah ditetapkan BPTH ini, kami khususnya pengelola sangat berterima kasih pada BPTH wilayah 1 Sumatera, dengan Ibu juga ada memberi manfaat untuk ekonomi. Mungkin sekian. Kita bibit apa ya Pak ya? Alhamdulillah ini bibit gemelina Bu, dari sumber benih yang sudah ditentukan oleh BPTH, dan lokasinya gue tidak jauh dari Parlemen, sekitar 300 meter atas nama Pak Agung Tejo. Lalu bibit itu diambil, ditanam di persemaian kita untuk didistribusikan ke seluruh masyarakat dan KPH-KPH, dan alhamdulillah pada pagi ini Pak KPH Pesawaran, yaitu kepala KPH sendiri yang mengambil di persemaian permanen. Adapun kebutuhan dan pemanfaatnya kita serahkan dengan kepala KPH. Baik, memang kami hari ini datang ke sini untuk pengambilan bibit gemelina atas permintaan kelompok tani hutan yang ada di kawasan hutan lindung. Jadi bibit ini ditanam di hutan lindung, bukan diambil kayunya, tapi justru kita mengambil ranting, cabang, dan daunnya sebagai pakan ternak, terutama kambing. Jadi fungsi lindungnya tetap terjaga dan masyarakat juga bisa beternak kambing dengan memanfaatkan daun gemelina ini. Dan kelebihannya untuk ternak, informasi yang kami dapat di kelompok bahwa kambing sangat bagus pertumbuhannya. Yang kedua, jarang sakit. Dan yang ketiga, gemelina ini kelebihannya dia setelah dipangkas itu akan muncul tunas-tunas baru dengan cepat. Jadi perputaran pemanenan daun gemelina sebagai pakan ternak ini sangat membantu di kelompok tadi, gitu Bu. Apa ya? Berarti sangat bermanfaat ya Pak ya, ini bagi masyarakat, bibit dari persemaian permanen yang diambil dari sumber benih yang bersertifikat. Itu ada perbedaan nggak Pak antara tanaman yang diambil dari sumber benih yang bersertifikat berdasarkan pengalaman Bapak ya dengan benih yang kita ambil asalan? Ya baik Bu, kalau kami lihat selama ini bibit-bibit yang ada di persemaian permanen ini pertumbuhannya cukup cepat. Artinya ini menyangkut terhadap asal-usul benihnya tentunya, dan tanamannya juga bisa menyesuaikan di segala lokasi yang ada di Lampung, terutama di Pesawaran.
dan yang sudah memang bibit yang dari persemaian permanen ini kami lihat perkembangan untuk pertumbuhan di lapangan itu sangat cepat. Alhamdulillah, berarti sangat bermanfaat ya Pak ya bagi masyarakat juga. Masyarakat di KPH untuk mengembangkan. Jadi dari sisi perlindungan hutannya dapat, dari sisi masyarakat untuk sosial ekonomi, untuk beternak ya sangat membantu ya Pak ya. Iya. Karena di KPH Pesawaran ternyata pola silvopastur yaitu peternakan dan kehutanan ini ternyata hampir setiap petani itu memiliki kambing Bu, terutama kambing. Dan atas permintaan mereka ke KPH, mereka minta disediakan bibit gemelina. Ternyata mereka juga selama ini susah untuk mencari bibit gemelina, dan ternyata saya lihat di sini cukup tersedia dan alhamdulillah ini tingginya hampir 1 meteran. Mungkin nanti kalau langsung ditanam bisa lebih cepat lagi penyesuaian di lapangan. Terima kasih Pak Komar ya. Terima kasih Pak. Yang punya sumber benih juga ini luar biasa. Mudah-mudahan bisa ditularkan ke KPH-KPH yang lain Bu ya. Karena daripada mereka selama ini melihat hutan lindung itu tidak boleh ditebang pohonnya, tapi kan bisa diambil rantingnya, dimanfaatkan untuk masyarakat. Ini jalan yang terbagus Bu. Artinya ditanam tetap terjaga ekosistemnya, cuman ininya kan rantingnya tidak bermasalah, itu sangat luar biasa ini. The best of the best lah ini gitu untuk KPH Pesawaran. Terima kasih. Berada di Desa Bangunrejo, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Kita berada di sumber benih mahoni yang dikelola oleh CV Naurakanza Indonesia. Iya, dengan Pak Komarudin. Ya. Silakan Pak jelaskan sedikit mengenai sumber benih kita ini, kapan mulai Bapak pengelolaannya, benihnya dijual kemana saja. Silakan. Alhamdulillah sumur benih mahoni ini sudah sampai 10 tahun dijualnya di wilayah 1 BPTH Sumatera dan di wilayah BPTH 2 Sulawesi. Artinya dalam kapasitas per panen itu kurang lebih dari 4-500 kilo per tahun. Setiap tahun. Artinya selain dari PP kita sendiri yang ada di Lampung Selatan, memang di luar daripada Lampung, di luar dari Provinsi Lampung juga memanfaatkan. Kayak contoh yang kemarin dari Gunung Sitoli Bu, untuk KBR. Apakah sumber benih sudah disertifikasi Pak? Sudah sertifikasi, dan juga artinya dari sudah ada sumber benih dan dia keluar surat mutu benih. Oh, sudah keluar surat sertifikasi mutu benih. Dan bahkan mahoni ini pun sudah terbit mutu bibit. Kemarin itu kita mencoba 500 batang mutu bibit. Jadi selain dimanfaatkan di wilayah Lampung, tapi juga sudah banyak di luar daerah Provinsi Lampung, Sulawesi dan Gunung Sitoli dan Pekanbaru. Luasnya berapa Pak? Luasnya kurang lebih dari 4 hektar.
setelah buah itu diunduh, sekarang mulai ditaksi oleh pemanjat tadi. Sekarang mulai dibuka, akan dikumpulkan dan bijinya akan dibawa ke kantor CV Naura. Kawan-kawan BPTH di lokasi sumber benih kemiri yang atas nama Pak Saiful yang mempunyai sumber benih kemiri yang sudah ada kerjasama dengan perusahaan saya, yaitu CV Naura Kanja Lestari, dengan luas lahan sekitar 2 hektar dengan hasil tahunan yang kami gunakan adalah 1 sampai 1000 kilo sampai 2000 kilo per tahun. Jadi alhamdulillah benih ini juga bermanfaat untuk tanaman hutan, dan ada juga yang sebagian sedikit yang memanfaatkan untuk bumbu dapur. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.